Hai, welcome to Artocles. Setelah kemarin menyimak beberapa kasus dalam satu video yang mengagetkan dan cukup ngeri, hari ini agak slow, pelan-pelan aja, tapi tetap bikin kamu geleng-geleng kepala. Bapak Hailai Sein lahir tahun 1958 yang tumbuh dan besar di wilayah Yangon, negara Myanmar. Turun-temurun dari kakeknya, punya pabrik sepatu kulit yang masih diwariskan sebagai usaha keluarga oleh beliau. Menikah tahun 88 dengan seorang gadis desa dari pinggiran Maula, Maine dengan celah usia 9 tahun. Jadi saat kawin, umur Hailai 30 dan istrinya 21. Beberapa tetangga bilang beruntung banget keluarga Teti mendapat mantu kaya. Bahkan sesudahnya, ayah perempuan itu beli tanah luas dan rumah. Bersikap layaknya OKB, Nora. Apalagi si Teti juga kan gak lulus SMA, hoki cuma modal wajah dan body bisa dapat suami berkualitas. Kadang kalau dibawa ke pesta dan dananya menor, dan obrolannya nggak ngeblend sama orang berkelas lainnya. Tapi manusia mah butuh proses ya buat belajar. Emang pada sirik aja kali sebab Teti cantik, ala-ala Cinderella mendapat pangeran. Pasangan ini pun dikaruniai seorang putri di tahun 91 yang kemudian dikuliahkan di ibu kota Naypyidaw. Lalu menikah pada 2016 dan ikut suaminya tinggal di ibu kota tersebut. Pak Hailai ini orangnya sangat ramah serta dermawan. Dia rajin ikut dalam berbagai komunitas di daerahnya, bahkan menjadi penyumbang tetap setiap ada event kemanusiaan ataupun perayaan kemerdekaan. Makanya di awal tahun 2017, meski belum pernah ikut dalam berkegiatan politik apapun, sepakat ya, distrik Kamayut di Yangon Barat atau setara nih dengan kecamatan kalau kita di Indonesia, mengangkatnya menjadi pemimpin, Bapak Camat, karena camat yang sebelumnya dianggap nakal, suka korupsi. Kalau Pak Hailai kan duitnya banyak, jadi menurut warga, kemungkinan buat nilep uang pasti kecil lah. Sempat yang menolak karena belum punya pengalaman menjadi ketua ataupun kepala organisasi. Sekarang dijadikan pemimpin kecamatan Kamayut. Tapi karena ngerasa ini adalah amanah dari para tetangga yang menyukainya, ya akhirnya diterima. Saya kurang ngerti ya kalau di Myanmar sistemnya seperti apa. Kan kalau kita mah wajib PNS dan dipilih sama wali kota. Nah, Pak Hailai memang dilantik oleh wali kotanya atas rekomendasian para warga. Tapi dia bukan PNS. Saya kenalin lagi sama channel seru serta menghibur namanya Mabar Kriminal, membahas serangkaian kisah kejahatan yang dikupas secara tuntas dengan alur cerita yang runut, singkat, terpercaya, dan mudah dipahami. Cara penyajiannya yang berbeda dari channel manapun membuat kamu betah nontonin semua videonya. Mulai dari kasus viral maupun kejahatan yang sudah lampau akan dibahas secara seru di channelnya Mabar Kriminal. Dengan tampilan visual keren, akan mampu memanjakan mata siapapun yang menonton. Nikmati pengalaman baru cara menonton kasus kejahatan bersama Mabar Kriminal. Tapi jangan lupa nontonnya habis kasus berikut ini ya. Bulan Februari 2018, ponakan Pak Hailai yang bernama Han Sein datang ke rumahnya karena mulai bekerja sebagai staf perpustakaan yang ada di Universitas Negeri Yangon. Pemuda berusia 26 tahun tersebut juga hobi fotografer dan kemunculannya di kediaman sang paman seperti menambah keceriaan karena dari dulu kan putrinya udah merantau sejak masuk kuliah sampai nikah. Selama ini ya cuma berdua aja bareng istrinya, meskipun ada ART dan supir di sana. Tapi bedalah, sebab Hans berjiwa muda. Dia sering foto estetik paman dan tantenya kalau sedang libur, ngajarin main game, otak-atik aplikasi baru di handphone, bahkan ngebantu Pak Hailai dalam pengupdatean data warga dan ID kependudukan supaya mudah untuk diperiksa. Senanglah sejak ada Hans, suasana rumah jadi berasa hidup kembali. Pada pertengahan bulan Mei 2018 saat pulang ke rumah di malam hari, Pak Hailai sering mencium aroma bekas asap rokok dalam kamar tidur yang menjadi kecurigaan sebab dirinya kan nggak merokok. Masa iya istrinya yang ngisap? Setahu dia nggak pernah. Bahkan mereka aktif kok dalam gerakan tanpa asap rokok yang diadakan di Kecamatan Kamayut untuk hidup lebih sehat.
Makanya ditanyain tuh sama Teti, soalnya bukan hanya sekali ini dia cium aroma tersebut. Namun sang istri beralasan mungkin suaminya salah cium karena itu kan ruangan ber-AC. Kalau ada bau dari luar, masuk berputar di situ-situ terus. Bahkan dengan anehnya, Teti bilang dia tadi buang angin habis makan ikan pari. Apa mungkin itu yang tercium ke hidung suaminya? Tapi Hailey yakin kok itu aroma rokok, sebab baunya spesifik banget dari satu merek. Ada staf di kantornya, serta karyawan di pabriknya yang mengisap jenis rokok filter begini. Jadi nggak bisa dibohongin. Selanjutnya, dia ngecek nih ke bawah kasur, belakang lemari, dan ke samping TV. Siapa tahu aja ada bekas abu, puntung, atau kotak yang ketinggalan sebagai bukti emang aromanya datang dari dalam kamar. Namun nggak pernah ketemu. Tapi sejak itu, rasa kecurigaan merajai hati dan pikiran lelaki tua tersebut. Jangan-jangan istrinya memasukkan pria lain saat siang hari tanpa sepengetahuannya. Hal ini sempat ditanyakan pada ART mereka, namun katanya nggak ada tamu yang datang ke sana, baik pria ataupun wanita. Ya normal aja. Kalau nggak si Hans sang ponakan, palingan supir mereka yang bernama Okar Khan, usia 44 tahun, yang tugasnya double, nganterin bapak ke kantor, habis itu pulang buat nganter Bu Teti shopping, ataupun ke acara arisan serta pertemuan ibu-ibu. Sering juga nganterin ART mereka kalau disuruh belanja, sampai akhirnya Pak Hailey nyerah, mungkin cuma firasatnya dengan aroma-aroma tersebut, atau bisa jadi supir mereka ada main sama istrinya. Soalnya si Hans kan gak merokok, tapi gak enak juga nuduh-nuduh tanpa bukti, makanya dibiarin aja dulu. Bulan Agustus 2018, ternyata adiknya Pak Hailey yang bernama Zautun, ayahnya Hans, datang ke rumah tersebut untuk nengokin putranya, sekaligus ada pertemuan penting dengan pihak pusat dari tempatnya kerja di Departemen Olahraga Kota Yangon. Lelaki berusia 49 tahun itu nginep di sana selama 2 minggu, hingga menjadi akrab dengan Teti. Ibu ini mah emang ramah banget ya sama siapa aja, karena suaminya mengajarkan begitu. Makanya kedekatannya lama-kelamaan bikin sang suami ngerasa bahwa ada hubungan diam-diam antara istrinya dengan adik kandung Pak Hailey. Apa hanya perasaannya aja? Soalnya belakangan kok jadi posesif dan punya pikiran aneh-aneh tanpa alasan yang kuat. Kemarin negatif thinking mengenai aroma rokok, sekarang curiga dengan keakraban bininya. Sampai si Zautun balik lagi ke kota Taungu, baru deh agak lega pikiran Hailey. Sampai di pertengahan bulan September 2018 di malam hari, Bapak Camat itu pulang ke rumah, lalu menemukan sebuah bekas sobekan bungkus alat pengaman pria dekat kasur. Ini bikin kecurigaannya semakin kuat bahwa sang istri pasti ada main dengan lelaki lain. Waktu ditanyain, Bu Teti bilang itu mah sobekan bekas permen yang dia beli. Tapi Hailey yakin itu bekas pengaman pria karena ada merek yang cukup terkenal. Sampai bersumpah-sumpah istrinya bilang sama sekali dia nggak tahu apa-apa. Silakan tanya aja sama ART mereka karena nggak ada tamu yang datang ke rumah. Nggak pernah ada lawang segala urusan sama suaminya, biasa diselesaikan di kantor. Hal ini dikuatkan oleh kesaksian ART-nya yang bilang emang gak pernah muncul tamu, makanya Hailey bingung lagi. Namun tetap dalam hatinya yakin bahwa ini pasti perbuatan supir mereka, si Okar. Sekarang lagi cari kesempatan untuk bisa menangkap basah keduanya. Dalam beberapa minggu setelah itu dengan sengaja ya, Hailey ngaku ada urusan keluar kota. Namun mendadak pulang siang hari dengan harapan bisa menciduk istrinya dengan si supir pribadi. Namun gak pernah kesampaian. Teti selalu dalam posisi tidur siang sendiri, kadang lagi nonton TV sama ART, atau sedang ada urusan bersama ibu-ibu berkegiatan sosial. Anehnya pada 1 Oktober 2018, sang ART mengundurkan diri dengan alasan ingin menjaga ibunya yang sudah renta di kampung Patein. Sudah dirayu ya untuk sabar dulu, sampai ada pengganti, namun tetap aja dia pergi tanpa peduli diizinkan atau tidak. 3 hari kemudian, adiknya Pak Hailey, Pak Zautun datang lagi ke sana karena akan diajakin abangnya menghadiri gathering antar pejabat daerah Yangon Barat dan Timur. Selama beberapa hari sebelum berangkat acara, Hailey mulai nggak enak lagi nih perasaannya mengenai kedekatan adiknya dengan sang istri. Karena ekor matanya pernah menangkap gerakan tangan Bu Teti memencet hidung Zautun, diikuti saling cekikikan satu sama lain yang seperti kurang pantas dilakukan ipar beripar. Dalam beberapa kesempatan dia suka memperhatikan lagi nih gelagat istri dan adiknya.
tapi nggak pernah terjadi apa-apa. Mungkinkah yang kemarin dilihatnya bukan gerakan mencubit hidung? Susah banget sih mau membuktikan, padahal hati kecilnya berkata bahwa sang istri seperti tidak setia. Soalnya udah jarang ya mau diajakin mesra-mesraan di atas ranjang sejak tahun lalu. Sekalinya mau, kayak nggak ada gairah, cuma diem aja, kadang tutup mulut nungguin suaminya muncrat. Tapi bukan kayak lagi bercinta, makanya lelaki itu yakin 100% Teti sudah mendapat kepuasan dari lelaki lain. Berangkatlah mereka sejak Rabu 10 Oktober 2018 untuk acara gathering yang dilaksanakan di Villa Rose Garden dekat dengan Bukit Lotus Jalan Laing Pun bersama jajaran pemerintahan wilayah Yangon beserta istri-istri mereka. Rencananya akan berada di sana sampai 15 Oktober. Pak Heilai mengajak adik serta supirnya dan tentu aja sang istri. Mereka berbagi kamar dan lelaki tersebut sekamar dengan Teti di lantai 2. Zautun bersama Okar berada di lantai 1. Selama 48 jam seru-seruan menikmati pemandangan, mandi-mandi, makan, nyanyi, bahkan sampai rapat-rapat kecil di auditorium yang ada di bagian depan bangunan villa tersebut. Hingga di Jumat malam jam 10 pada 12 Oktober 2018, ada acara bakar barbecue di belakang villa dan Heilai nggak melihat istrinya ngumpul dengan mereka. Beberapa ibu lain bilang bahwa Teti tadi ngaku sakit kepala, makanya masuk ke kamar. Udah ada kali 1 jam. Suaminya kaget sebab nggak ada omongan sang istri mengenai kondisi kepalanya. Karena khawatir, dia bergegas menuju ke bangunan samping villa dan langsung ke lantai 2. Saat berada di depan pintu kamar, terdengar suara istrinya sedang berbicara dengan seseorang, dilanjut suara tawa Teti. Heilai coba dorong pintu namun terkunci. Dia gedor tapi nggak dibukain, makanya didobrak keras dan di dalam hanya terlihat istrinya yang kayak lagi pura-pura merem di atas kasur. Heilai memanggil nama istrinya dan Teti langsung terduduk sambil menjawab, "Ada apa kok ribut?" Suaminya coba mendekat. Dia perhatikan dengan seksama karena ada lendir di bagian pipi serta leher istrinya. Dipegang sama Heilai kemudian diendus. "Apa ini? Kok lengket-lengket?" Teti hanya menjawab, "Oh, kayaknya itu serum wajahku." "Jangan bohong, saya tahu ini apa. Dari aromanya aja udah ketahuan, ini cairan lelaki. Habis ngapain kamu? Saya tadi dengar suara kamu ketawa sebelum ngedobrak. Saya laporin ke polisi ya kalau sempat berbuat tercela di kamar ini dengan pria lain." Teti tetap bersumpah bahwa itu adalah serum malam yang biasa dipakai. Suaminya langsung menuju ke jendela untuk melihat. Siapa tahu aja ada yang nangkring di situ. Dia cek ke lemari juga nggak ada siapa-siapa. Lalu menuduh pasti nih Teti ada main dengan adiknya, si Zautun, atau dengan supir mereka Okar. Tapi tetap aja tidak ada pengakuan dari mulut sang istri. Heilai tidak bodoh dan mendatangi bagian resepsionis villa, meminta dihubungi polisi. Namun setelah ditelepon, pihak berwajib menolak datang tanpa alasan yang jelas mengenai kejahatan yang terjadi. Makanya kemudian pihak villa menawarkan untuk membuka rekaman CCTV di area koridor serta luar jendela kamar yang ditempati Pak Heilai. Cukup menjanjikan, makanya diputar ke beberapa jam lalu hingga nampaklah sosok pria yang masuk kamar menjumpai Bu Teti. Lalu kabur dari jendela dengan nekat lompat ke rumput di bawahnya setinggi lebih dari 3 meter. Setelah di zoom dan di screenshot, nampaklah lelaki tersebut bukan Zautun atau Okar, melainkan sang ponakan Han Sains yang kemudian kabur dari belakang villa ke sebuah mobil putih yang disewanya dari rental di Kamayut. Hal ini membuat istrinya tidak berkutik lalu nangis mengakui perbuatannya selama ini. Memang dirinya berselingkuh dengan Hans sejak sebulan ponakannya tinggal numpang bersama mereka. Rasa malu bikin Pak Heilai malam itu minta pulang aja, tidak melanjutkan acara gathering. Istrinya ngikut, begitu pula dengan Zautun dan Okar. Sesampainya di rumah, keduanya berkelahi dengan sengit dalam kamar, sampai kemudian terdengar suara letusan senjata api. Baik Zautun dan Okar langsung mendobrak masuk. Terlihatlah pasangan suami istri itu sama-sama tersungkur di lantai tidak sadarkan diri. Kemudian keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Internasional Aryu. Sayangnya Bu Teti tidak tertolong dan menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-51 tahun. Sementara Pak Heilai masih selamat meski ada bekas luka peluru di punggungnya.
Dari keterangan Pak Hailai pada polisi, ternyata istrinya ngaku telah berpacaran dan sering melakukan perbuatan tercela tanpa sepengetahuan siapapun dengan ponakannya. Jadi bekas sobekan bungkus pengaman pria atau bau rokok itu emang semuanya milik Hans. Dia di depan pamannya ngaku nggak ngerokok padahal mah candu. Teti dan ponakannya saling suka satu sama lain dan sangat menikmati setiap permainan. Hal ini diketahui oleh ART mereka, tapi disuruh tutup mulut sama bu majikan. Belakangan udah nggak tahan, bohong terus, makanya memilih pulang kampung dengan berpura-pura mau ngurus ibunya. Di hari kejadian, Hans tidak diajak gatheringnya ke Villa Rose Garden, tapi karena kegatelan, malah nyusul hanya buat minta dipuaskan oleh Bu Teti. Aneh lah entah gimana permainannya sampai-sampai cairan anunya dikeluarin di wajah, leher, serta badan tantenya. Udah dilap, masih ada aja yang tertinggal. Saat di rumah dan terjadi pertengkaran dalam kamar, semua hal diakui istrinya. Hailai menangis. Teti segera mengambil senjata api milik suaminya dari balik kasur, lalu melepas peluru ke arah punggung Pak Hailai. Lelaki itu tersungkur. Ternyata Teti tidak kabur. Dia arahkan senjata api itu ke kepalanya sendiri, lalu menekan pelatuknya. Jadi bukan sang suami yang menghabisi nyawa Teti. Sang pengacara Ulin Kiaupswar akhirnya berhasil membuktikan di pengadilan bahwa Pak Hailai Sen tidak bersalah berdasarkan sidik jari di lapisan teratas permukaan pelatuk senjata api. Akhirnya per hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, lelaki berusia 61 tahun tersebut pun terbebaskan. Sementara Hans si ponakan mendapat hukuman 2 tahun penjara atas perbuatan tercela serta konspirasi kejahatan mencuri uang Pak Hailai dari rekening sebulan sebelum kejadian bersama Bu Teti sebesar 150 juta kyat atau hampir 800 juta rupiah. Wah, komplotan niat kabur ternyata Hans dan tantenya kala itu. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas Hans hanya menerima hukuman 2 tahun karena diperkirakan justru dia yang ngegodain Bu Teti duluan, lalu mengontrol segalanya sampai perempuan itu berhasil memindahkan uang dari rekening suaminya hampir 1 miliar rupiah? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.